Shalom, perkenalkan nama saya Silvana Batubuaya, mahasiswa aktif Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A121 dengan NIM 2114201018. Pada kesempatan ini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1, saya akan memaparkan materi tentang kebutuhan gizi individu. Tubuh memerlukan zat gizi dalam jumlah yang mencukupi untuk sehat. Kebutuhan normal karbohidrat 50-60%, protein 10-15%, lemak 25-30% dari kebutuhan energi total. Banyak faktor yang mempengaruhi kebutuhan zat gizi. Kebutuhan gizi setiap orang berbeda. Kebutuhan gizi setiap golongan umur dapat dilihat pada angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi, yang pertama, umur. Kebutuhan zat gizi orang dewasa berbeda dengan usia balita. Setiap bertambah umur, kebutuhan zat gizi seseorang semakin rendah untuk tiap kilogram berat badan. Yang kedua, aktivitas. Kebutuhan zat gizi ditentukan oleh aktivitas sehari-hari. Makin berat aktivitas, makin tinggi kebutuhan gizinya. Yang ketiga, kelamin. Kebutuhan zat gizi wanita dan laki-laki berbeda, terutama saat dewasa. Pada wanita, jaringan lemak tinggi, sedangkan laki-laki jaringan otot lebih tinggi. Lean body mass, laki-laki lebih tinggi sehingga kebutuhan energi bisa lebih banyak. Yang keempat, kondisi khusus. Kondisi hamil, menyusui, atau sakit. Kebutuhan hamil dan menyusui meningkat karena metabolisme meningkat dan persiapan produksi ASI dan tumbuh kembang janin. Setelah sakit, membutuhkan asupan protein lebih tinggi dan asupan energi diperhatikan. Hipertensi, asupan dibatasi. Yang kelima, daerah tempat tinggal. Seseorang tinggal di daerah dingin membutuhkan kecukupan energi lebih banyak daripada di daerah panas. Selanjutnya, perhitungan kebutuhan energi. Kebutuhan energi orang sehat dapat diartikan sebagai tingkat asupan energi yang dapat dimetabolisasi dari makanan yang akan menyeimbangkan keluaran energi. Basal metabolic rate atau BMR adalah kebutuhan energi minimal yang dibutuhkan untuk fungsi fisiologis tubuh. BMR termasuk energi untuk pernafasan, peredaran darah, pekerjaan ginjal, pankreas, mempertahankan suhu tubuh, dan lain sebagainya. BMR dinyatakan kilokalori atau kilogram berat badan per jam. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi. Yang pertama, ada umur. Kebutuhan zat gizi orang dewasa berbeda dengan usia balita. Setiap bertambah umur, kebutuhan zat gizi seseorang semakin rendah untuk tiap kilogram berat badan. Jenis kelamin. Laki-laki lean body mass atau massa tubuhnya tidak berlemak, berotot, sehingga kegiatan metabolik di jaringan tersebut juga lebih banyak. Pada wanita lebih banyak jaringan lemak dan sedikit otot. BMR wanita lebih rendah 5-10% dengan catatan tinggi
dan berat badan sama. Berikut usia. Pada saat pertumbuhan anak-anak sampai remaja, BMR lebih tinggi berkaitan metabolisme untuk pertumbuhan sel-sel tubuh. Selanjutnya, komposisi tubuh. Terdapat otot, organ tubuh, dan kelenjar secara metabolit lebih aktif daripada lemak dan tulang. Kebutuhan energi lebih tinggi bila tubuh proporsional lebih banyak mengandung otot daripada lemak tulang. Keaktifan kelenjar penghasil hormon BMR wanita dewasa berfluktuasi sesuai siklus haid. Pada saat praovulasi, kadar progesteron lebih tinggi. BMR lebih rendah 6-15% ketimbang prahaid. Estrogen lebih dominan. Selanjutnya, sekresi kelenjar tiroid dan adrenal. Meningkatkan BMR, kekurangan hormon tiroksin, menurunkan BMR, meningkatkan BMR sekresi kelenjar adrenalin. Selanjutnya, kehamilan. Pada wanita hamil terjadi peningkatan BMR kurang lebih 28%. Selanjutnya, faktor sekunder. Status gizi. Keadaan gizi kurang menurun BMR 20%. Ini merupakan upaya tubuh untuk mempertahankan berat badan pada konsumsi makanan di bawah kebutuhan. Tidur. Pada saat tidur, BMR menyusut 7-10%. Penurunan ini merupakan resultan dari pelemasan otot serta pengenduran sistem syaraf simpatis. Selanjutnya, bergantung pada lamanya tidur, derajat relaksasi otot, ukuran tubuh, jumlah kalori yang terhematkan 40-80 kcal sehari. Selanjutnya, demam akan menaikkan BMR. Setiap penambahan suhu tubuh 1 derajat Celcius di atas 37 derajat Celcius akan menambah BMR sebesar 12-13%. Suhu lingkungan turut meninggikan BMR. BMR akan terinflasi atau terdepresi 5%. Setiap penurunan atau peningkatan suhu lingkungan sebesar 10 derajat Celcius. Sekian penjelasan saya tentang materi kebutuhan gizi individu. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri.
Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.